Cirinya orang yang kurang sehat, bukan tidak sehat nih. Maaf, saya tidak menyinggung. Cuma kurang sehat. Niku cirine ngantukan. Jadi biasakan yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat zikir. Ingat kepada Allah. Zikir, ingat sama Allah itu enggak terbatas. Mau pakai hati tok yo kena, mau pakai lisan tok kena, diomong ke yo kena, mikir-mikir yo kena, itu zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahus suduri. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arushal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad ya arushal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala jami'in ni'amillah alladzi yasilun ni'am ila ni'am. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah pengajian Ahad pagi yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Sehat imannya, sehat Islamnya, sehat rizkinya, dan juga mudah-mudahan sehat badannya. Kesehatan merupakan pelantar, penyebab suatu nikmat menjadi lebih nikmat. Tanpa sehat, suatu nikmat tidak akan terasa nikmat, baik itu kesehatan jiwa maupun kesehatan raga. Bahasa kita, kalau orang sehat badannya, makan daun singkong saja dengan sambal terasa nikmat. Makan gereh saja terasa daging, karena badannya sehat. Sesuatu yang dianggap murahan tetapi menjadi tidak murahan karena sehat. Itu juga berlaku bagi jiwa kita, iman kita. Kalau sehat, sesuatu yang terasa pahit juga akan nikmat. Orang kalau sehat imannya, kalau sehat jiwanya, sehat pikirannya, sehat ilmunya, difitnah saja menjadi nikmat. Diomongi orang jelek itu alhamdulillah masih ada yang mengingatkan. Kamu difitnah, alhamdulillah saya tambah pahala. Orang yang sehat jiwanya. Makanya kenapa kita perlu penting ngaji. Ngaji dan ngaji. Karena kalau kesehatan badan ditunjang dengan vitamin, maka kesehatan jiwa vitaminnya adalah ngaji dan berzikir. Ngaji dan berzikir. Semakin banyak kita ikut kajian, ikut pengajian, mendengarkan nasihat-nasihat dari para sesepuh kita, dari para ustadz kita, kemudian Allah memberikan hidayah, kita bisa mengamalkannya. Hidup ini terasa nikmat. Hidup ini terasa enak. Terasa enak. Sedikit cobaan kita terasa nikmat. Alhamdulillah. Kita cuma punya uang 10.000, tapi lihat tetangga kita rumah saja tidak punya. Bulan ini kita uangnya habis karena buat bayar cicilan, tapi lihat tetangga kita rumahnya digusur. Nah, itu orang yang jiwanya sehat. Tapi kalau orang jiwanya tidak sehat, seberapapun dia dikasih sama Allah, ngersulo terus, ngeluh terus, sambat terus. Ada orang yang seperti itu? Ada ndak? Teko ora wonge. Kayane sing kudung putih ya. Ada yang orang gaweane sambatan we. Ada orang enggak pernah enggak sambat. Ketemu orang yo sambat, ketemu sapa yo sambat. Itu karena apa? Yang enggak sehat itu jiwanya. Tidak pernah dia menambah vitamin dalam kehidupannya. Vitaminnya jiwa, yo ilmu. Vitaminnya roh kita itu ngaji, ibadah, zikir, yang membuat kita hidup merasa lebih nikmat, merasa lebih enak. Sama dengan badan kita. Makanya kenapa saya baca hadis, kita kan masih bab wudu ini. Kok ada
Hadis Nabi mengatakan begini, Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah selalu berzikir dalam setiap keadaannya. Bayangkan, ala kulli ahyani. Ini wiridannya Rasulullah kalau ingin sehat selalu. Rasulullah, kata Aisyah, selalu berzikir dalam setiap keadaannya. Berarti berzikir itu adalah ibadah yang tidak tak terbatas. Bahasa anak-anak, unlimited edition. Jadi tidak terbatas. Ini kok ada di bab wudu, ternyata para ulama itu ingin mengkaitkan gini, yang namanya adzikru, zikir, ingat sama Allah itu enggak terbatas, mau pakai hati tok yo kena, mau pakai lisan tok kena, diomong ke yo kena, mikir-mikir yo kena, itu zikir semuanya. Ingat kepada Allah, ingat tok itu yo zikir. Ngerentek neng ati yo zikir, di lisan ke lebih baik lagi. Muttahiron, baik dalam keadaan suci, hadas, junub, terus nifas, haid, zikir itu tetap berpahala. Punya wudu, nggak punya wudu, lah ini ngaitkannya ternyata tidak butuh wudu untuk bisa berzikir. Maka ibu-ibu yang sedang haid boleh berzikir. Pakai lafal apa? Lafal apapun boleh. Subhanallah, subhanallah. Lihat yang takjub itu, subhanallah. Lihat wong ayu, subhanallah. Wong ganteng ya subhanallah. Dipas-paske. Rodo marah, astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim, astagfirullah, a'udzubillah, a'udzubillah, a'udzubillah. Pakailah kalimat-kalimat zikir itu ala kulli ahyani supaya badannya sehat. Yang lagi semangat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang paling maksur itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu aja udah jenengan ngamalin, udah usah zikir yang aneh-aneh macem-macem, itu aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil azim. Mau dibalik-balik juga boleh itu. Yang kulino kan gitu ya, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mau dibolak-balik juga enggak apa-apa. Ada hadisnya itu. Subhanallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah la ilaha illallah. Itu aja pakai setiap saat. Mau di dalam hati, mau diomong itu adalah vitamin untuk jiwa dan hati kita. Dan itu obat bagi orang supaya tidak galau. Galau, gersah, gelisah. Ya sebabnya urip ning dunya kan macam-macam. Sing akeh utange. Ini sing paling akeh akeh utange iki. Akeh utange, akeh cicilane, akeh masalahe, anak ngeyelan, do kerja dan lain sebagainya. Penghasilan menipis. Sekarang ini mau pemilu,
barang-barang mahal, lombok mundak, apa meneh? Beras mundak, berambang bawang mundak, itu sing mudun mung kathok. Sing mudun melorot. Biyane mundak kabeh. Oh, jenengan sing tepat apa, guys? Ya berarti kan subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Rada enak sithik. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semuanya tepat kita gunakan. Oh, ada dua orang ulama, sebuah kisah. Dua orang ulama lagi naik mobil kendaraan. Kemudian ada sedikit masalah, kecelakaan, nyerempet apa-apa gitu. Kan kaget kalau kita nabrak trotoar apa-apa gitu. Dua orang ulama ini di mobil di Jawa Timur karena nyerempet langsung berhenti ke mobil. Yang satu ucap alhamdulillah, yang satu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang satu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kira-kira menurut jenengan itu yang salah yang mana, yang benar yang mana? Entuk musibah loh ya, entuk musibah. Yang satu alhamdulillah, alhamdulillah. Yang satu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Yang benar yang mana itu? Dua-duanya benar itu dikirim. Ya Allah. Dia mengatakan astagfirullahaladzim, ya Allah, saya dapat cobaan, ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah, ya Allah. Itu minta ampunan kepada Allah. Siapa tahu Allah mengingatkan karena mungkin ada kesalahan dan lain sebagainya. Kita diingatkan oleh Allah. Yang alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, mung nyerempet tok sing tatu mobile tok awake dhewe ora apa-apa. Tepat. Jadi kalimat zikir itu silahkan pakai sebanyak-banyaknya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim. Itu zikir-zikir yang maksur. Maksur itu diajarkan oleh Nabi, kemudian ada di dalam Al-Quran, kemudian juga boleh sholawat Nabi, boleh baca Quran, kecuali yang haid. Kalau yang haid, yang nifas, jangan baca Quran. Itu bagian-bagian dari kalimat zikir. Boleh. Atau doa, ya Allah, menyebut nama Allah itu sudah zikir. Yang paling pendek. Allah Rabbi. Jenengan lagi melaku, nendang opo ngono. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah. Itu sudah zikir itu. Ning sayangnya awake dhewe zikire ya nek ketanggur ngene, mboten ketanggur ya ora zikir. Ya masih lumayan daripada kalimat-kalimat yang keluar bukan kalimat zikir. Mergo ana sing kejadut iki asem. Astaga, kalimat apa itu? Apalagi sampai keluar kaki 4 itu. Semi. Jadi biasakan yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat zikir. Ingat kepada Allah. Karena orang itu besok mati mengikuti kebiasaannya. Hadis Nabi mengatakan, an-nasu yamutuna ala ma'asya. Seseorang itu cenderung kematiannya, apa yang dikatakannya, mengikuti kebiasaan apa yang diucapkan. Kalau kita membiasakan zikir ala kulli ahyani, dalam hadis ini Nabi pada setiap keadaannya, pada setiap keadaan itu berarti
Bahkan dikatakan sampai dalam keadaan tidur sekalipun Nabi ini. Dalam keadaan tidur sekalipun Nabi itu hatinya zikir. Nek awake dhewe melek wae ora zikir, apa meneh tidur. Maka dikatakan oleh para ulama, wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'asat wa la yuradilluhu fi syamsi dhufatani ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Wa qalbuhu lam yanam, hatinya Nabi itu selalu berzikir, tidak pernah tidur. Wal ainu qad na'asat, walaupun mata beliau selalu terpejam, walaupun beliau tidur hatinya tidak pernah tidur. Allah, Allah, selalu mengingat Allah. Ini kunci kesehatan, kunci kesehatan batin. Kesehatan lahir tanya dokter. Ini ada pembagian beras tapi bukan dari capres ya, Pak Amin. Saya khawatir nanti Pak Ustadz itu melu Ganjar, Pak Dayat melu Amin. Terus kemudian negara ini butuhnya aman, tidak butuh amin. Wah, macam-macam kalimat sekarang ini. Hati-hati ya. Saya mengingatkan, selalu saya selipkan, mari kita kembali kepada Al-Quran dalam menghadapi segala hal, termasuk pemilu. Al-Quran mengatakan gini, ya ayyuhalladzina amanu. Ini mohon dipegangi ya, karena masih coblosannya tanggal berapa Februari? 14. Ya, sengaja benora Valentinan. Ngapain Valentinan tapi coblosan? Benora dodolan. Jangan main-main Valentinan, lebih baik nyoblos siapa pemimpin kita. Februari ini sudah November akhir, Desember, Januari, pertengahan Februari, 2 bulan setengah. Jangan menumpuk-numpuk dosa. Siapapun yang jadi, saya yakin yang ada di masjid ini tidak akan ada yang diangkat jadi menteri. Ya, saya yakin tidak akan ada yang diangkat menjadi kepala dinas. Iya, amin amin, tidak boleh amin. Ditahan dulu aminnya. Panjenengan mau milih amin silahkan, tapi yang ndak suka amin, ono sing buanter donga pun meneng wae. Silahkan, seneng amin silahkan, seneng Ganjar silahkan, seneng Bolo Gibran monggo. Tapi saya ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu. Quran ini sebenarnya umum, tapi tepat sekali di masa pemilihan umum ini. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian ngaku iman, di dalam hati kalian ada iman, jangan sekali-kali sekelompok kalian, kelompok laki-laki dulu. Quran membedakan kelompok laki-laki dengan perempuan, saking pentingnya. Jangan sekali-kali sekelompok laki-laki yang satu yaskhor, merendahkan, menghina, mengejek, menjelek-jelekan. Sebenarnya Quran ini menggunakan yaskhor, merendahkan saja tidak boleh.
apalagi menghina, mengejek, menjelek-jelekan, merasa baik dan merendahkan yang lain saja, hukumnya sudah haram. Wong kalimat Qur'annya la, jangan, berarti kan perintah untuk ditinggalkan, perintah larangan yang hukumnya haram, merendahkan kelompok di luar kelompok kita, merendahkan partai di luar partai kita, merendahkan etnis di luar etnis kita. Jawa merendahkan orang Sunda, biasanya wong Sunda gitu. Wong Sunda merendahkan orang Jawa, alah wong Jawa. Nah, itu. Merendahkan kelompok di luar kelompok kita. NU merendahkan Muhammadiyah, Muhammadiyah merendahkan NU. Itu yang enggak saya suka. Apalagi latar pendidikan saya di NU, di Muhammadiyah, pokoknya macam-macam, sehingga saya merasa semuanya baik. Kita menuju jalan yang sama, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok kita akan ketemu di surga, guyu-guyu kabeh. Surga kalau diisi wong NU tok, eman-eman surgane 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, itu adalah luasnya surga. Kok diisi wong Muhammadiyah tok, eman-eman surgane. Makanya la yaskhor, jangan merendahkan partai yang lain, kelompok yang lain, capres cawapres yang lain, jangan merendahkan. Tapi kalau jenengan mau bercerita baiknya yang didukung panjenengan, amin, silahkan sebutkan kebaikannya. Pak Ganjar sebutkan, Pak Prabowo sebutkan, tapi jangan merendahkan yang lain ketika itu terjadi, baik melalui ucapan, tulisan maupun ekspresi, hukumnya haram. Contoh panjenengan seneng Ganjar, katakan Pak Ganjar ngoten. Daripada Pak Nah, kalau sudah ada daripada, jenengan seneng Pak Amin, nanti kalau Pak Amin jadi begini, hati-hati. Kalau yang jadi Pak Prabowo, nanti kita dikuasai oleh TNI lagi, hati-hati. Nah, ini bahaya. Jadi jangan sampai ada kalimat daripada, jangan. Hindari itu. La yaskhor qaumun min qaumin. Masjid ini lebih baik daripada masjid yang lain. Jangan merasa lebih baik dan merendahkan yang lain. Karena apa? Kita tidak tahu hakikat yang baik menurut Allah itu yang mana. Tidak tahu. Kita tidak tahu bahwa Allah menempatkan NU lebih baik daripada Muhammadiyah, Muhammadiyah lebih baik daripada NU. Kita tidak tahu hakikat yang baik yang mana. Kalau benarnya semuanya benar, kalau imannya semuanya iman, makanya kenapa yang diperintah di sini itu adalah orang-orang yang beriman. Berarti kalau kita sudah beriman, semuanya sudah benar. Kita sudah mengakui Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah kita. Tidak ada Rasul selain Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad tidak ada. Itu sudah benar, keyakinan sudah benar. Kita sholat 2 rakaat, sholat subuh, itu sudah benar. Zuhur 4 rakaat, itu sudah benar. Urusan selera, ada yang dzikir atau tidak, silahkan. Ada yang kunut atau tidak, silahkan. Jangan merendahkan. Jangan. Ya, termasuk kiai dengan kiai, ustadz dengan ustadz, masjid dengan masjid. Kita semua orang-orang beriman sudah benar-benar di sisi Allah. Urusan yang paling baik yang mana? Itu urusan Allah. Baik kaum laki-laki maupun wanita. Makanya di dalam Al-Quran ditegaskan lagi, wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Sekelompok wanita jangan merasa lebih baik dan merendahkan wanita yang lain. Aisyah merasa lebih baik daripada muslimat lebih baik daripada kajian ibu-ibu An-Nisa, lebih baik daripada kajian ibu-ibu Al-Baqarah. Mergo Baqarah ke sapi.
An-Nur lebih, nggak perlu. Berlomba-lomba dalam kebaikan boleh, tapi menganggap yang lain lebih rendah tidak boleh. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ayo mohon sareng-sareng kita istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an fawafiqni amalan sholihah ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji atfaka ya jiratal alamin ya uhainal judi wal karami ya uhainal judi wal karami. Amma qiraatul Qur'an lil junub wal haid wan nufasa fa haramun wal hadis wa in kana zahiruhu umumudz dzikri fa yadkhulu tilawatal Qur'an walau lil junub, kecuali kalau zikirnya baca Quran. Itu enggak boleh bagi orang yang junub, haid, nifas, hukumnya haram. Tapi kalau zikir yang lain, walaupun zikir itu tertulis dalam Al-Quran, kata para ulama, tapi jenengan niatnya zikir. Istighfar kan ada, dalam Al-Quran ada, astagfirullahaladzim ada, bismillah juga ada di dalam Al-Quran, tapi niatnya panjenengan kan bukan baca Quran. Subhanallah ya ada dalam Al-Quran, tapi panjenengan niatnya zikir. Jadi ketika haid, nifas, junub, panjenengan astagfirullahaladzim, boleh-boleh saja. Subhanallah, ya Allah, subhanallah, subhanallah. La haula wala quwata juga ada dalam Al-Quran. Tapi karena niatnya kita zikir bukan baca Quran, tetap boleh dilakukan oleh yang junub, haid, nifas sekalipun. Nah, ini jadi Islam itu sebenarnya mengangkat perempuan. Jangan kemudian kita menganggap perempuan yang sedang haid itu kotor. Kadang-kadang begitu, karena kotor tidak boleh zikir, karena kotor senengannya dikonconi setan. Oleh itu malah justru panjenengan ketika haid harus banyak berzikir, kan yang dilarang hanya ibadah. Puasa tidak boleh puasa, kemudian sholat tidak boleh sholat, baca Quran, yang lainnya silakan diamalkan. Islam itu mengangkat perempuan dari zaman jahiliyah yang perempuan itu lebih direndahkan. Zaman jahiliyah kalau ada orang perempuan itu diasingkan, tempatnya di belakang rumah. Nanti kalau haidnya sudah selesai baru diajak masuk ke rumah lagi. Zaman jahiliyah begitu. Ketika Islam datang, Islam itu hanya melarang itu saja. Beberapa hal yang dilarang ketika orang sedang haid dan nifas, puasa, sholat, berhubungan badan, baca Quran, kayak gitu. Maka jangan nambah-nambah larangan. Pernah enggak panjenengan dengar orang haid itu tidak boleh potong kuku? Pernah dengar enggak? Enggak ada itu hadisnya, enggak ada Qurannya. Ojo ngangel-angel. Agama Islam enggak pernah ngangel-angel. Orang haid itu tidak boleh potong rambut.
Nanti kalau potong rambutnya atau rontok, pas mandi harus diajak mandi. Pernah denger nggak kayak gitu? Ora usah melu-melu ngopo. Angel-angel, urip kok diangel-angel, wis uripe angel. Gitu. Jangan suka mempersulit diri. Wala talmizu anfusakum. Jadi angel-angel. Sama kalau panjenengan seneng kopi, jangan suka minum kopi pahit ya ketika hidupmu sudah pahit. Menghindari gula, Pak Ustaz. Ya wes. Hidup sudah pahit, suka minum kopi pahit. Ayo tingkatkan hidup kita menjadi lebih sehat, badan maupun batin. Batin sering ngaji, sering zikir, sering sholawat. Kalau badan, tanya dokter. Cuma saya ingin berbagi tips. Pulau yakin zaman corona, zaman covid, hampir semuanya kena semuanya. Iya ndak, ono sing parah, urusan ono sing parah, ada yang ndak, ada yang cuma jebres-jebres, koyo pilek, tapi hampir semuanya kita kena virus yang namanya COVID, termasuk pulau, termasuk parah. Bisa masuk ICU 2 kali, terus sering baca tentang kesehatan, ternyata Masya Allah, menjaga kesehatan itu ibadah. Hidup sehat lebih nikmat, keras. Saya menjalankan diet olahraga. Olahraga hampir setiap hari olahraga. Coba panjenengan amalkan, apalagi yang usia 40 itu. Jalan kaki setengah jam. Di Ungaran itu ada tempat tawaf. Namanya alun-alun Asjo. Nah, panjenengan kan dekat ya. Coba latihan tawaf, yang mau umroh latihan tawaf di situ saja. Tawaf itu saya pikir hampir jaraknya kayak alun-alun Asjo itu. Jangan dipikir Ka'bah itu kecil, Allah paling muter ping pitu gitu. 7 menit, mau enggak begitu. Kalau panjenengan paling dekat Ka'bah lebih susah lagi, napas susah. Harus agak jauh, agak jarang. Nah, itu kalau agak jarang, hampir 1 putaran itu kita sekitar 1,5 kilo, 2,5 kilo. Bisa latihan di alun-alun Asjo. Nah, bisa setiap hari atau minimal lah seminggu 2 kali. Insya Allah sirkulasi darah kita sehat. Cirinya orang yang kurang sehat, bukan tidak sehat nih. Maaf, saya tidak menyinggung. Cuma kurang sehat. Niku cirine ngantukan. Sing ngantuk jadi melek toh. Niki ilmu kesehatan, tanya aja dokter. Kenapa orang ngantukan? Di dalam organ kita ini ada jantung, ada paru-paru. Jantung itu setiap saat pompa darah. Di situ ada isinya nutrisi, oksigen, terus disambungkan oleh kabel-kabel sampai ke atas, sampai ke sini. Ini namanya apa? Otak. Di dalam otak kita itu isinya kabel lah bahasa, ben gampang dipaham. Kalau bahasa kedokterannya itu pembuluh darah. Pembuluh darah begitu ruwet diatur oleh Allah sampai ke otak. Nah, jantung dan paru-paru ini memompa darah, ngirim nutrisi, dan yang paling penting adalah oksigen. Lewat sini, lewat belakang ke otak. Ketika otak kita nutrisinya cukup, oksigennya cukup, nah, kayak gini nih. Jadi kita ceria. Karena di sininya sehat, diatur seluruh tubuh kita, tangan kita gerak, kaki kita gerak. Tetapi ketika kabel-kabel ini banyak sumbatan nih, selangnya akeh kotoran. Kotorannya apa isinya? Kolesterol, apalagi asam urat, terus apa saja. Nah ini otak ini nutrisinya kurang, terutama oksigennya kurang. Ketika oksigen kurang, maka kita akan ngantuk. Karena oksigen kurang. Lihat saja panjenengan, sekarang bisa belajar kesehatan lewat Google loh. Kenapa kita ngantuk? Pasti jawabannya oksigennya berkurang. Bagi kaum laki-laki, kenapa makanya
merokok itu merugikan kesehatan? Jawabannya gampang. Rokok itu bisa memberikan sumbatan-sumbatan yang ada di kabel-kabel ini. Orang perokok itu numpuk-numpuk sumbatan, Pak. Cirinya orang yang banyak sumbatannya biasanya kini pegel-pegel, kene. Nah, itu sumbatan-sumbatan nutrisi dari bawah tidak naik ke atas. Cirinya orang yang kurang sehat wes ngantukan gampang, titenane gampang. Jam 09.00 jenengan wis jam 09.00 lho, jam 09.00 esuk kurang sehat. Nah itu sebenarnya gampang. Ini bicara kesehatan karena kesehatan juga penting. Dengan menjaga kesehatan itu ibadah. Dengan sehat ibadah bisa menjadi nikmat. Dengan sehat sholat bisa menjadi nikmat. Pernah ada jenengan sholat tahajud rasanya gliyeng, enggak enak. Tapi kalau sehat ya Allah, tahajud terasa nikmat. Sehat itu penting dan sehat itu adalah ibadah. Makanya silahkan. Ya kalau wes kadong banyak tumpu aneh, nah kita baca hadisnya. Ada lagi, sudah banyak yang pegel-pegel. Bagaimana Rasulullah menghilangkan pegel-pegel itu? An Anas bin Malik radhiyallahu anna nabiyya ihtajama wa shalla wa lam yatawaddo. Dan gabungkan lagi, masih dalam bab wudu. Nabi pernah mencantuk bekam, kemudian setelah bekam beliau sholat tidak berwudu lagi. Apa yang kita bahas dari sini? Jaga kesehatan adalah ibadah. Salah satunya Rasulullah berbekam. Bekam itu penting, Pak. Jangan coba yang sudah pegel-pegel di sini bawa ke bekam yang profesional, yang bagus. Ya bayarnya tidak mahal lah, paling 50-100 ribu. Diambil darah kotornya, diambil sumbatan-sumbatannya. Selain bekam ada lagi, kata ulama al-fasdu. Al-fasdu itu mengeluarkan darah yang kotor dari pembuluh darah besar. Kalau al-fasdu yang tidak suka melihat darah itu roto bedeni karena pakai jarum suntik. Pembuluh darah besar disudet terus keluarkan air. Darahnya bisa sampai segini yang memakai al-fasdu nanti. Itu salah satu terapi kesehatan. Ternyata yang ingin kita sampaikan dan ada hadisnya, bekam walaupun mengeluarkan darah tidak membatalkan wudu. Kesimpulan para ulama dari hadis ini juga ingin menjelaskan ketika darah keluar dari selain kemaluan depan maupun belakang, wudunya tidak batal. Jadi panjenengan kalau punya wudu mimisen tidak batal. Punya wudu luka keluar darahnya tidak batal. Wudu bekam disedot darahnya atau al-fasdu tidak batal wudunya. Setelah itu sholat sebagaimana Rasulullah SAW juga begitu. Tapi karena kita ini orang Islam, Pak, kalau perlu ya bukan kalau perlu, kalau bisa saya menganjurkan berobat apapun yang sejenis kelaminnya. Jenengan berbekam ibu-ibu yo karo wong wedok, itu loh maksudnya. Bapak-bapak yo malah orang milih sing wedok. Niki tukang bekamnya ada dua, Pak. Oh, yang perempuan apa yang laki-laki? Ya sing rada greng. Wah, arep berobat atau gawe maksiat. Termasuk saya ditanya, Ustaz, kalau ibu-ibu itu punya dokter kandungan, gimana itu hukumnya? Kalau bapak-bapak tidak usah dibahas, bapak-bapak orang sing hamil. Saya jawab, selama tidak ada di suatu wilayah dokter kandungan perempuan, silahkan.
Tapi kalau di wilayah itu sudah ada dokter kandungan perempuan dan bagus, maka panjenengan wajib menggunakannya. Karena hubungannya dengan kelamin, dan kelamin itu adalah aurat. Dokter perempuan kan, dokter kandungan kan diobo-obo. Termasuk melahirkan, ketika tidak ada tim yang perempuan, ya panjenengan tidak dosa. Tidak dosa. Tapi kalau ada tim yang perempuan, dan suatu rumah sakit itu sudah mengkhususkan ini yang lahiran harus perempuan semua, panjenengan pakai itu sebagai syarat syar'i, dan panjenengan menjaga supaya aurat kita tidak dilihat oleh laki-laki yang lain. Ya, kalau panjenengan tetap mau pakai yang laki-laki, ya monggo. Iya Pak, biar tambah semangat cepat keluar bayi ini. Ayo monggo, karepmu. Kita lanjutkan. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah al-ainu wika usahbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan al-ainu wika usahi. Ini loh hebatnya Islam, tidak hanya bahas masalah agama, tapi dikaitkan dengan badan, organ tubuh, kesehatan dan lain sebagainya. Kata Nabi, mata itu menjadi kuncinya dubur. Buktikan saja. Agama bahas sampai seperti itu. Mata kita ini adalah kuncinya, gemboknya dubur. Dubur itu tempat buang air besar, tempat buang angin. Itu ternyata ada talinya, ada gemboknya. Gemboknya ini mata. Al-ainani, ini masalah sepele, masalah yang ringan, tapi dibahas oleh Islam sampai sebegitunya. Pada waktu itu tidak ada ilmu kedokteran, tapi Islam sudah bicara itu. Nabi sudah bicara. Kedua mata ini menjadi talinya dubur. Apa hubungannya? Wong mata di atas, dubur itu di bawah. Ketika mata ini terpejam, merem, maka gemboknya terbuka. Hubungannya apa ini? Kalau panjenengan terpejam, maka dubur ini bisa kemungkinan mudah mengeluarkan angin. Tidak terkontrol, taline kendor. Makanya kenapa kalau orang tidur ngentat-ngentut wae. Itu jawabannya. Tapi kalau mata kita melek, berarti ini kuncinya dubur, kita bisa mengunci agar dubur kita tidak ngentut, tidak keluar angin. Makanya kenapa ibu-ibu punya jurus ngempet. Jurus ngempet itu bisa dilakukan ketika kita mata terjaga. Ketika mata tidak terjaga, bisa bablas. Paspus, itu kan? Nah, apa hubungannya dengan wudhu? Tidur yang dimungkinkan posisinya tidak bisa mengontrol dubur untuk keluar angin, maka tidur membatalkan wudhu. Makanya kemarin kita sudah bahas, yang tidak batal wudhu posisi tidur dalam keadaan duduk. Walaupun merem, kalau duduk seperti ini, insya Allah tidak akan keluar angin. Kesimpulannya, bukan tidur yang membatalkan wudhu, tetapi keluar angin itulah yang membatalkan wudhu. Ingin wudhunya tidak batal, maka posisi tidurnya harus tepat, duduk biar tidak keluar angin. Itu tentang
apakah tidur membatalkan wudhu atau tidak. Hadis terakhir tambahi satu. Besok kita sudah ganti bab qadil hajat. Adabu qadil hajat. Etika di kamar mandi. Hadis terakhir. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti ahadukum asyaiton fi salatih wa yanfukhu fi maq'adatihi fayukhayyalu ilaihi anahu ahdasa. Ini penting bagi kaum manula bahwa Nabi pernah bercerita sesungguhnya setan itu mendatangi kalian ketika sholat terus meniupkan kepada pantatnya, ditiupkan. Jadi setan itu kurang gawean, disebul-sebul. Iya. Pokoknya wong nggih sholat disebul-sebul, itu setan. Nah ini hadisnya gitu. Setan itu datang kepada seseorang terus niup pantatnya orang yang sholat sehingga fayukhayyalu ilaihi annahu ahdasa. Ada orang lagi sholat itu ragu-ragu, aku ki ngentut pura ya, metu pura ya, batal pura ya. Tuh, diceritakan oleh Nabi, ahdasa walam yuhdis, batal pura ya. Batal pura ya. Pernah nggak orang sholat malah sibuk mikiri batal pura? Nah, sing guyu koyone yo. Iku berarti cok ditekani setan tur disebul-sebul. Itu Nabi yang cerita. Batal pura yo, batal pura yo, batal pura. Terus bagaimana? Fa idza wajada dzalik fala yansorif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Kalau itu terjadi pada panjenengan ge salat kok ngeroso batal, ngeroso lho niki lho, ngeroso. Nek ngeroso kan durung mesti metu utawa ora. Ana swara kruk, iki metune saka ngisor apa mung weteng ya? Ya enggak pernah kayak gitu. Kruk ojo metu sithik ya. Nah, itu setan itu yang membuat keraguan. Kata Nabi, jangan batalkan sholat kalau kalian hanya merasa saja, kecuali kalau yasma'a sautan, wis jelas suarane, dut apa tit apa net jelas, atau au yajida rihan, atau engkau mencium baunya. Wong urung genah ana mambune apa-apa, ndak usah keluar. Tapi ya ora usah takok koncone, sampean krungu apa ora usah malah batal salat. Oh nggih salat. Enggak usah, pokoknya kalau cuma merasa tidak batal wudunya, itu hanya wasawisis syaiton, godaan setan, sebulan setan yang mengganggu orang sholat supaya batal. Sebab kalau kita sudah membatalkan sholat, itu sholatnya rasanya sudah nggak nikmat, Bu. Itu nggak enak. Terus seolah-olah syariat memberatkan, merepotkan. Tidak usah, teruskan saja, teruskan. Tuh, besok kita sudah ganti bahasan. Monggo yang mau bertanya. Oke. Bapak, yang bertanya berasnya dapat 2. Usulan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki menjalankan sholat 2 waktu Pak, satu pakai cincin Pak. Pakai Cincin, terus 2 cincin. Cincin ya. Cincin. Tato. Apa itu? Tato. Tato ya. Oh. Pakai kalung. Long. Cincinnya pakai emas gitu.
Ya. Bagaimana hukumnya? Penjelasannya. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki, berarti bukan perempuan, yang masih tatoan, pakai cincin, pakai kalung? Sholatnya bagaimana? Sholatnya sah. Pakai cincinnya bagaimana? Pakai cincin boleh, yang penting bukan cincin emas. Laki-laki pakai cincin boleh loh, tapi jangan cincin emas. Makanya saya anjurkan, ini kan jamaah pengajiannya banyak ya, tolong diingatkan yang punya anak perempuan, yang lamaran, tukar cincin. Sebenarnya tidak ada dalam Islam, tapi kalau panjenengan meninggalkan tukar cincin kok koyone mertuane makso, ya jogo perasaan monggo tukar cincin, tapi pas cincin yang laki-laki jangan dari emas. Wes terserah mau arep tali plastik apa arep perak apa arep nganggo cincin wesi, yang penting jangan cincin emas. Saya sering menikahkan kalau yang laki-laki kok pakai cincin emas, tak suruh nyopot dulu, copot, kantongi. Karena nikah itu ibadah, kau campur dengan maksiat. Ya, ini ibadah, ini berpahala. Para malaikat menyaksikan pernikahan Anda, jangan kau campur dengan maksiat. Yang penting saat itu saya suruh copot, urusan dia mau pakai lagi itu sudah bukan tanggung jawab saya. Pokoknya ketika akan nikah saya suruh copot. Nah, ini kalau kenceng-kenceng makanya terlalu mereka geger. Hanya lepas sih ketika akan nikah. Barkono arep dinggo meneh itu sana tanggung sampean. Yang penting saya sudah mengingatkan, laki-laki tidak boleh pakai cincin emas. Begitu juga dengan kalung. Panjenengan mau banyak emas silahkan. Yang laki-laki mau punya emas 5 kilo, 10 kilo, 50 kilo silahkan. Tapi jangan dipakai untuk perhiasan. Nggonen istrimu 50 kilo kaya apa? Ombrong-ombrong. Ora iso mlaku sampean. Silahkan kacamatanya dari emas, jam tangannya dari emas. Yang viral itu ibu-ibu bawa tas dari emas, silahkan. Urusan itu sombong, itu urusan haram dari sisi lain, bukan dari sisi dia bawa tas emasnya. Harus dipahami ya. Nah, jadi kalau ada perempuan pakai tas emas semua, hukumnya bagaimana? Saya jawab boleh, silahkan. Haram nggak? Urusan haram itu dari dosa lainnya, urusan sombong, gitu betul. Itu sombongnya itu yang jadi haram. Tapi kalau tas emasnya tidak, sama dengan panjenengan mau pakai tas kresek, tapi ben diarani karo wong tawadhu, itu namanya orang sombong. Orang lain tasnya necis-necis, kondangan jenengan pakai kresek plastik. Ben akeh sing melasi, melasi men, kowe iki nggawa plastik. Mbak aku dikai sodakohan. Niate ben dimesake wong, yo tetep itu adalah orang yang berdosa. Berarti sama dengan orang yang pakai tas emas tadi. Makanya orang itu ibadah karena dilihat manusia itu adalah orang yang ria, tetapi juga sama orang yang meninggalkan ibadah karena khawatir diomong ria, itu juga orang ria, kata Imam Nawawi. Jenengan sholat duha karena ada mertua, ben aku diarani sergap sholat duha, aku tak duhanan. Padahal orang tahu duhanan, belas orang tahu duhanan. Ono mertuane duhanan. Neng dino duhanan riyen Bu. Mantu solekah. Gue diomong solekah lo hatinya langsung merekah. Itulah dia orang yang pamer. Itu sama dengan panjenengan biasanya sholat duha, ada mertua tinggal duhane. Masa sholat duhanan sih? Lah ngopo biasanya duhanan? Mbok diarani menantu solekah, aku tak tinggal duha, meninggalkan ibadah, khawatir diomong,
itu juga berarti ibadah panjenengan terpengaruh oleh keadaan manusia. Iku yo podo-podo riyane. Ngelakoni ibadah karena manusia itu pamer, meninggalkan ibadah juga karena manusia yo pamer. Itu rumusnya Imam Nawawi. Ini kepentingan ngaji loh. Jadi bagaimana tato orang sholat, tatoan sah sholatnya, urusan dia tatoan niatnya apa? Niatnya sombong, ya haram karena sombongnya. Niatnya kemaki, ben diomong sangar dan lain sebagainya. Itu. Tapi hubungannya dengan syariat, Pak, kalau jenis tatonya ini bisa menghalangi dari air wudu boten sah, itu perkorone. Tatonya menghalangi kulit untuk menjadi basah, jadi tidak basah. Padahal mandi besar itu harus basah, mandi boten sah. Ini ku perkorone. Jadi larangan dari sisi lain tidak bisa menyebabkan sholatnya tidak diterima. Nah, jadi jangan disimpulkan wong tatoan sholatnya boten sah. Ampun ya, dalam dunia dakwah tidak boleh. Lo cek kemutan ceritane guru kula. Guru kula cerita tentang ulama besar di Magelang, namanya Mbah Ahmad Abdul Haq. Panjenengan yang suka ke Magelang, makamnya ada di dekat Gunung Pring. Mbah Ahmad Abdul Haq terkenal ulama Magelang, Watu Congol. Mbah Ahmad itu didatangi orang kaya dari Boyolali. Sering diceritakan sama kiai saya, Pak Alwani. Ada orang kaya pura tahu sholat, pura tahu ngaji, meneng ngajian sholat mawon betul nate. Tahu sholat, senenganet teletean ngerti betul. Boyolalian ngerti. Wah sepenuhnya ahli maksiat, ahli maksiat. Tapi mergo ngerti neng Magelang ono kiai ampuh ulama besar ya sowan. Mergo duite akeh, pengen haji, pengennya mau haji tok, betul pengen sholat. Pengen haji ya mergo duite akeh, sitik zaman sakmono 10 juta sitik bagi dia. Uangnya ratusan juta. Mbah Kiai ya kula yoi selamene iki, tapi kula mboten salat. Lah kula mboten salat, poso. Tapi kula pengen haji. Napa jawabane? Mbah Man, ora apa-apa. Nah, ini cara berdakwah. Para ulama itu kayak gitu. Orang wow sholat orang genah pengen haji ya. Itu orang yang tidak tahu ilmu hikmah. Akhirnya pun daftar, berangkat gelombang 1. Jenengan kalau berangkat haji gelombang 1 langsung Madinah. Di Madinah apa? Sholat. Ya, cuma sholat jamaah ngeten iki. Teng mriko niku ya mung jamaah apa? Jamaah berangkat haji gelombang pertama itu separuh niku ya mung sholat. Belum haji, belum umroh. Nanti haji umrohnya mulai 8 Dzulhijjah. Pindah ke Mekah baru prosesi haji. Belum pakai baju putih-putih kayak di dereng. Gelombang pertama itu mau ke Madinah, ke hotel, masjid pun niku tok. Jadi tiap hari jamaah haji darus, cuma itu toh. Makanya enggak usah susah. Ibadah haji itu ya mau kesal perjalanan. Ibadahnya sama dengan yang kita lakukan kayak gini. Sampai sana hajine kan belum. Dene ora salat, arep ngopo? Niku ya mung ning hotel tok. Dawang wong opo kayak ngono. Wong mboten salat tok. Tapi sehari 2 hari dia melihat keindahan Masjid Nabawi. Pengen diajari salat. Pengen diajari lho dereng salat. Karo kanca kamare diajari salat. Bacaane dereng genep. Sing penting apal gerakane. Wis sujud. Akhirnya wis seminggu nembe mangkat ning Masjid Nabawi. Ngerti di Masjid Nabawi melu salat. Mboten bacaane mboten apal kok. Mboten apal. Pertama kali salat ning Masjid Nabawi
denger suarane Imam Masjid Nabawi guguk nangis. Ngopo aku ora salat awit biyen gitu. Temurune hidayah itu harus melalui kayak gitu itu Pak. Makanya kalau ada orang tatoan jangan sampai jenengan mengatakan woi tatoan rasa sholat yang dosa panjenengan. Tuh contoh para ulama dalam berdakwah seperti itu. Pulang haji tapi dia sudah sholat. Sudah sholat senajan urung tahu bacaan orang ngerti mau sholat kok langsung guguk nangis soal tenggene Mbah Pat niku ngajak jamaah sak kampung bangun masjid separo biayane aku dewi. Itulah turunnya hidayah. Jadi jangan sampai kita menyalah-nyalahkan orang yang ingin beribadah hanya karena kita melihat kemaksiatan yang masih ada pada diri. Nah, kesimpulannya ya tadi. Jadi ketika jenengan tanya gimana sholatnya orang yang tatoan, sholaton. Mbok menawa sholatnya membawa hidayah, kemudian dia merasa bahwa tato ora ono manfaate. Caranya gitu. Ada orang yang kalungan emas kon sholat toh. Siapa tahu sholatnya menjadi sebab dia merasa aku ora ilo wis sholat kok ijingan kok kalung kaya wong wedok. Paham gitu? Ada lagi yang mau tanya? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Pak Ustaz masalah Pikir dan keadaan marah. Misalnya contoh Astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah dari subhanallah. Siapa sih ngomong? Kira-kira bagaimana kita menyikapi dalam keadaan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah kita kembalikan kepada mahiyat dzikir. Apakah dzikir itu? Dzikir itu aslinya ingat. Dzikir itu ingat kepada Allah. Ucapan seperti tadi, astagfirullahaladzim, itu bukan dzikir, tapi ucapan dzikir. Bedakan dzikir dengan ucapan dzikir. Ini apa? Ini bukan doa, tapi pose orang yang sedang berdoa. Kadang-kadang kita tertipu melihat orang dari belakang gek ngene ketoke gek dungo, padahal deknen gek dolanan HP. Iya enggak? Sama, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu bukan zikir, tapi kalimat zikir yang diucapkan. Zikirnya di mana? Di sini. Di sini zikirnya. Ingat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, minta ampunan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadikan itu ketika kita sedang marah untuk meredam, mengurangi tingkat kemarahannya. Jadi misal, lah iki marah ki. Kan kadang-kadang lagi marah ki nguntab. Ngerti nguntab betul? Apa yang nguntab ki ya? Oh, panas. Astagfirullahaladzim. Nah, jadikan itu ingat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku kegek marah. Jangan sampai justru kalimat zikir itu digunakan untuk marah. Itu yang salah.
Seperti panjenengan katakan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah, itu sebenarnya bukan zikir, baru kalimat zikir. Zikirnya di sini. Dia menggunakan kalimat zikir untuk marah. Termasuk ketika kita melempar dengan kalimat Allahu Akbar, tapi untuk marah. Melempar, mendolimi orang atau ngampleng orang, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Itu berarti kita berbuat maksiat dengan kalimat zikir. Sebenarnya kita tidak berzikir. Orang marah-marah mengucapkan kalimat zikir, itu penistaan. Seharusnya ketika kita sedang marah, meredamnya dengan kalimat zikir. Bisa diterima ini? Jadi zikirnya itu di sini, bukan di sini. Ini hanya ucapan saja untuk mengingatkan kita kepada Allah. Makanya kenapa ucapan-ucapan dalam sholat semuanya kan ucapan zikir, Pak, itu. Harusnya itu menuntun kita, jiwa kita, pikiran kita untuk ingat kepada Allah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, sami Allahu liman hamidah. Menuntun hati kita. Wong ngono wae kadang-kadang awake dhewe salate malah ora kelingan Gusti Allah. Makanya kenapa as-shalah lidzikir, salat itu untuk mengingat Allah. Jadi apakah kita menggunakan kemarahan dengan kalimat zikir salah? Ya tetap salah. Tapi jadikan kalimat zikir untuk meredam kemarahan. Bisa diterima enggak? Jadi gunakan kalimat zikir untuk meredam kemarahan, bukan menggunakan kalimat zikir untuk marah. Kalimat zikir digunakan untuk marah. Arab marah, nganggo kalimat-kalimat, alhamdulillah. Tapi kita menggunakan kalimat itu bukan untuk meredam kemarahan, tapi menggunakan untuk kemarahan. Salah. Jadi bukan zikir itu namanya, pelecehan zikir. Bisa diterima nggih? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ij'alna minadz dzakirin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ij'alna minadz dzakirin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ij'alna minadz dzakirin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Wansur man nasaraddin wakhlul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.